Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok tugas. Di sini kami akan membuat sebuah video tutorial sederhana, yaitu yang berjudul server konfigurasi DNS server. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin perkenalkan diri. Saya Wahyu Indratama, NPM 2023501004, dan rekan saya ini juga langsung saja kenalkan. Ya, saya Fauzan Fala, NPM 2023577, dan ini teman saya. Dan saya terakhir perkenalkan, nama saya Ilham Pratama, NPM 2023532. Di sini sudah disiapkan Debian 10 OS-nya. Sebelum kita menjalankan Debian kita atur network dulu dengan klik kanan setting, kemudian network, kita buat host only adapter, kemudian seperti biasa di sini allow all, kabel connected, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita start Debian kita tunggu beberapa saat sampai Debian kita siap untuk diinstal ataupun dikonfigurasi. Oke, sudah muncul Debian Linux 10 login ya. Kita login sebagai root, kemudian passwordnya juga root. Kemudian kita atur IP address kita dengan perintah nano/etc network interface ya, seperti biasa. Kemudian di sini di primary network interface ini kita ganti allow hot plug-nya menjadi auto en p0s3, kemudian device-nya inet ini dijadikan static supaya ketika di reboot tidak berubah. Address misalnya saya menggunakan 10.10.1, kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Kita simpan dengan Ctrl X, kemudian Y, enter. Selanjutnya bisa kita restart untuk network kita dengan perintah etc, kemudian ini D networking restart. Oke, kalau tidak ada masalah, selanjutnya bisa kita melakukan instalasi paket DNS server. Di sini kita menggunakan bin 9. Dan juga kita menginstal paket DNS util ya, untuk nanti bisa dicoba tool NS lookup pada Debian 10 ini. Perintah untuk instalasinya apt, kemudian install, kemudian bin 9 diikuti DNS utils ya, enter. Kemudian di sini package menu installation kandidat, kita tambahkan DVD dulu ya, apt min cd-rom add. Kemudian bisa kita masukkan DVD 2 kita, enter. Kemudian kita ulangi lagi perintah yang tadi. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lakukan instalasi kembali, yaitu apt install bin 9 DNS util, tekan enter. Mau dilanjutkan Y. Kemudian dia minta DVD 1, kita ke DVD 1, klik, kemudian force unmount, kemudian tekan enter. Kita tunggu sampai selesai untuk prosesnya. Oke, setelah minta DVD 1 tadi, dia minta dimasukkan lagi DVD 2 ya. Kita ikuti saja sesuai dengan yang diminta, enter. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke direktori bin yang ada di etc. Perintahnya
cd, kemudian etc, kemudian bin ya, enter. Kita ls. Di situ ada banyak file, namun kita fokus kepada file db127 dan file db lokal, dimana db lokal merupakan file forward ya, yang fungsinya untuk memetakan atau menerjemahkan nama domain menjadi IP address atau nama domain ke dalam IP address. Kemudian untuk file yang db127 itu file reverse defaultnya, yang berfungsi untuk memetakan atau menerjemahkan alamat IP ke dalam nama domain. Jadi file default itu kita gandakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misal untuk yang pertama kita gandakan dulu file forwardnya, yaitu db lokal, cp db lokal, kita copy misalnya db nama kita ya, db Kusnadi. Kemudian untuk db yang 127 kita copy ke db misalnya 10 ya. 10 ini adalah oktet pertama dari IP address kita, karena IP yang saya gunakan 10.10.10.1, maka saya di sini menggunakan nama file untuk file reverse ini db10, enter. Selanjutnya bisa kita melakukan edit file forwardnya atau db Kusnadi dengan perintah 10.10.1. Kemudian yang bawah ini juga dihapus sampai hanya tinggal 1. Kemudian di sini diganti www karena kita nanti mau nyoba untuk www. Kemudian di sini juga isi IP DNS kita atau IP server kita. Kalau misalnya ada tambahan nanti untuk mail, FTP dan lain-lain itu bisa ditambahkan ke bawah ya. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian Y dan enter. Selanjutnya kita edit file db10 atau file reverse kita dengan perintah nano db10, enter. Kemudian sama ya, jadi localhost ini diganti dengan nama domain kita kusnadi.net misalnya. Kemudian yang sini juga sama diganti. Terus yang di bawah sini jangan sampai tertinggal, kusnadi.net, yang ini juga. Kemudian untuk angka di depan ini kita menuliskan angka atau oktet terakhir dari IP kita ya. Karena IP saya 10.10.10.1, maka di sini saya menuliskan 1. Oh ya, di sini net ya, kusnadi.net. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, Y dan enter. Kemudian untuk selanjutnya kita mengedit file name.conf, kemudian default zone ya, nano, kemudian name.conf, kemudian default zone ya, di enter saja. Kemudian kita ke baris paling bawah, kita tambahkan zone tanda petik. Di sini nama domain kita kusnadi.net. Kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian typenya titik koma, kemudian file lokasinya ada di etc, kemudian bin, kemudian db kusnadi ya, kemudian bisa ditanda petik titik koma, enter. Kemudian di sini di kurung kurawal tutup dan titik koma, enter lagi. Kemudian kita buat
zone untuk file reverse-nya. Kemudian di sini kita tulis 3 oktet pertama dari IP DNS server kita. Punya saya 10.10.10. Nah, jadi cukup segitu. Kemudian in addr @arpa, kemudian tanda petik, kita buka kurung kurawal, kemudian di sini type-nya master, kemudian titik koma, filenya tanda petik di etc, kemudian bin db.10. Ini menyesuaikan dengan file yang kita copy di awal ya. Kemudian tanda petik titik 2, kita tutup titik koma, maksudnya ya, titik koma. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan enter. Kemudian berikutnya kita edit file resolve conf nano, kemudian etc resolve conf ya. Oke, untuk name servernya kita ini ubah sesuai dengan IP DNS kita. Kemudian di sini misalnya saya tambahkan search ya. Kemudian di sini kusnadi.net. Kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan enter. Oke, kalau sudah kita lakukan restart bin 9-nya menggunakan perintah etc, kemudian init bin 9 restart. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita cek statusnya dengan perintah etc init bin 9 status. Oke, di situ aktif running ya. Kemudian karena kita akan mencoba nanti untuk uji cobanya di www atau ada web servernya, kita install dulu untuk web server, kita cd dulu. Kemudian kita install paket Apache 2. Di enter saja, kemudian lanjutkan Y. Dia minta DVD 1, kita masukkan DVD 1, kita enter. Oke, kalau sudah, kita ke directory site available ya, di folder atau directory etc Apache 2. Kita menggunakan perintah cd, kemudian di sini etc, terus Apache 2 site available, enter. Kemudian kalau sudah masuk ke directory site available, kita bisa ls dulu, lihat isinya. Nah, di situ ada 2 file, 00 default conf dan default ssl. Kita copy file 000 default itu menjadi nama kita, misalnya perintahnya cp kemudian 00, misalnya saya ganti atau saya copy dengan nama kusnadi.conf ya. Untuk lebih lengkapnya tutorial web server ini bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian tekan tombol enter. Kalau sudah, kita lihat directory site available-nya. Di situ sudah ada file kusnadi.conf. Kemudian bisa kita mengedit file kusnadi.conf itu, nano kusnadi.conf. Kemudian di sini kita hanya mengganti misalnya yang ada di sini. Untuk server admin misalnya kusnadi87@gmail.com. Kemudian dokumen root, nanti file web kita ada di var www.html. Kita default saja, tidak usah diganti. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian tekan Y, enter. Untuk selanjutnya kita menonaktifkan file 00 default yang tadi itu menggunakan perintah a2 disk site 000 default ya.
Kemudian kita mengaktifkan file kusnadi.conf ya, hasil copy dari 00 itu menggunakan perintah A2 enable ya. A2 ensite kemudian kusnadi.conf kita aktifkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita pindah ke direktori HTML dengan menggunakan perintah cd var kemudian www.html. Kemudian kita lihat isinya ls, di situ ada file index HTML. Kita edit file tersebut menggunakan perintah nano index HTML, kita enter. Nah, ini sudah ada file isinya. Supaya kelihatan nanti kita melakukan editing, bisa kita Ctrl Shift tanda panah ke bawah ya, untuk mengeblok semuanya. Kemudian kita Ctrl K untuk menghapus isinya itu. Kemudian kita buat kode HTML sederhana, misalnya di sini selamat datang di channel Kusnadi 87. Kemudian ini kita tutup, terus kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan restart Apache 2 nya ya. Ini D, kemudian Apache 2. Oke, sudah, tidak ada masalah. Selanjutnya kita clear dulu ya. Oke, selanjutnya bisa kita keluar dari direktori HTML ini. Kemudian bisa kita coba untuk ns lookup ke IP address DNS kita atau IP server kita. ns lookup 10.10.10.1, enter. Oke, di situ sudah muncul. Kemudian kita coba lagi ns lookup ke nama domain kita kusnadi.net, enter. Oke, di situ sudah muncul ya, atau sudah keluar. Selanjutnya bisa kita uji coba ke klien. Kita buka dulu network kita, kemudian bisa kita cek adapter optionnya atau IP addressnya. Di sini untuk VirtualBox host only-nya bisa kita cek yang menyesuaikan ya. Ini kita buat IP-nya 10.10.10.2, kemudian subnetnya 255.250, kemudian gateway-nya ke DNS kita, kemudian DNS di sini juga sama ya, ke server kita. Oke. Kita coba buka command prompt dulu, kita ping ke server dulu. Oke, sudah tidak ada masalah. Kemudian bisa kita coba ns lookup 10.10.10.1. Nah, di situ sudah muncul. Kemudian kita coba ns lookup ke nama domain kita ya, kusnadi.net, enter. Oke, juga sudah. Kemudian bisa kita tutup, kita buka browser. Bisa kita coba buka IP server kita, enter saja. Nah, ini sudah muncul ya file. Sekian dan terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami buat ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian bisa memahaminya sebagai wadah pembelajaran kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.